Bab 28. Assalamualaikum, anak ayah ada di sini. Melihat kedatangan ayahnya, Clara langsung menghampiri dan menyalaminya. Ayah, Clara mau bicara. Ayah sambil makan, ya, ucapnya dengan hati-hati. Ibunya juga masih duduk di kursi makan. Clara mulai bercerita panjang lebar soal dirinya yang resign dan harus pindah ke kota lain. Ia menunggu seperti apa reaksi ayahnya. Ya mau gimana lagi, kamu punya suami seorang jaksa yang harus siap bertugas di mana aja, yang penting kalau ada waktu, berkunjunglah ke sini, jawab ayahnya setelah mendengar cerita itu. Iya ayah, tapi sebenarnya ini memang maunya Bang Brian, katanya dia juga mau fokus sama usahanya di sana, dan lagi sebentar lagi dia harus mulai menyelesaikan tesisnya, kan repot kalau harus bolak-balik saat mau bimbingan, walaupun cuma 2 jam sih. Jelas Clara lagi meyakinkan ayahnya atas alasan kepindahan mereka itu masuk akal. Ya, ayah senang kamu mendapat suami yang sayang dan bertanggung jawab sama kamu, jadi dimanapun kamu berada, ayah tak perlu lagi khawatir karena sudah ada yang menjagamu. Ayahnya yakin jika Brian bisa menjaga putrinya dengan baik. Sore pun tiba, Brian sudah menjemput istrinya di rumah mertua. Sebelum pulang ke rumah, mereka singgah di supermarket biasa tempat mereka berbelanja. Brian mengambil troli belanja dan mengikuti istrinya di belakang. Begitu banyak yang Clara pilih mulai dari segala jenis sayuran, daging, ikan dan seafood, serta bahan-bahan makanan lainnya. Banyak sekali rencana yang akan ia lakukan selama di rumah. Mulai dari memasak masakan sehari-hari, serta mempraktekkan resep-resep kue yang sering ia tonton di YouTube. Sayang, kamu mau bikin kue juga? Tanya Brian saat melihat sang istri begitu antusias mengambil beberapa jenis bahan-bahan kue. Iya bang, buat mengisi kekosongan, daripada bosan di rumah, jawabnya sambil terus memilih-milih. Iya sayang. Brian tersenyum, meski sudah memutuskan untuk resign dari pekerjaan yang ia sukai, sang istri tetap tampak senang dan bersemangat. Troli mereka benar-benar penuh sekarang, setelah merasa semua keperluan sudah ia ambil. Clara menyudahi belanjanya dan kini mereka berada di kasir. Setelah selesai transaksi, mereka menuju mobil. Saat dalam perjalanan, karena mereka pulang pada jam di mana jalanan sedang macet-macetnya, Clara merasa bosan ia menonton video-video singkat resep masakan di Instagram. Kalau nggak resign mungkin aku nggak akan ada waktu untuk mempraktekkan semua masakan-masakan ini. Kali ini rasa penyesalan karena harus resign dari pekerjaannya, perlahan sirna. Ia justru semakin tak sabar menunggu hari-hari berikutnya. Sesekali ia melirik ke arah sang suami yang sedang fokus menyetir, seolah berterima kasih padanya karena tanpa lelaki itu, ia pasti tak akan ada di posisi sekarang. Kenapa ngeliatin abang kayak gitu sayang? Ah, nggak apa-apa bang, ia ketahuan sedang mencuri-curi pandang pada lelakinya itu. Meski mereka sudah berbulan-bulan menikah, bahkan sudah banyak yang mereka lakukan bersama, Clara masih saja malu-malu dengan Brian. Sampai di rumah, Clara langsung membenahi semua bahan-bahan makanan yang ia beli tadi. Brian juga ikut membantunya, menyusun sebagian ke dalam lemari makanan yang berada di dapur. Mengingat istrinya yang sedang hamil, sebenarnya ia tak mau istrinya kelelahan. Tapi ia juga tak mau terlalu melarang kegiatan yang bisa membuat istrinya senang seperti saat ini. Udah mau maghrib sayang, kita mandi yuk. Brian membuka seragam kantornya dan meletakkan pada keranjang. Iya kamu duluan bang. Bareng aja biar cepat, bentar lagi azan loh. Clara menelan salivanya saat mendengar ajakan suaminya. Enggak ah, pasti bukan sekedar mandi. Clara berjalan menuju kamar dan membuka kerudungnya. Beneran mandi kok. Brian masih saja merayu istrinya, ya mau bagaimana lagi terpaksa Clara menurut saja. Tapi ternyata Brian bisa memegang ucapannya, tak ada hal lain yang mereka lakukan selain mandi. Sekitar jam 8 malam, 2 piring nasi goreng seafood beserta telur dadar sudah tersaji di meja makan,
dengan perasaan yang bahagia Clara menyajikan itu ke hadapan sang suami yang tengah duduk di kursi makan menemaninya. Padahal Brian sudah memberi tawaran kepada istrinya untuk memesan makanan saja dari luar agar istrinya tidak perlu repot memasak malam-malam begini. Tapi tawarannya itu ditolak mentah-mentah oleh Clara, karena hasratnya untuk memasak sangat menggebu-gebu malam ini. Enak nggak bang? Clara menatap sang suami saat mulai mencicipi masakannya. Emang kapan sih kamu pernah masak nggak enak? Ucap lelaki itu seraya tersenyum. Ini beneran atau sekedar pujian supaya aku nggak kecewa? Ya menurut Clara masakannya memang enak, tapi sebenarnya ia bertanya hanya ingin mendapat pujian dari suaminya, dan ia mendapatkan itu. Selamat menikmati bang, ia tersenyum lebar, lalu ikut menikmati nasi goreng buatannya. Abang perkirakan sepertinya anak kita cewek, melihat tingkah dan sifat istrinya akhir-akhir ini, membuat Brian meyakini sesuatu. Kok abang berpikiran gitu? Iya, tingkah kamu lucu, gemesin semenjak hamil. Dan lagi, suka nangis nggak jelas, jelas Brian dengan ekspresi mengejek. Belum tentu bang, jawabnya. Dan satu lagi, kamu tambah cantik semenjak hamil, kalimat itu membuat Clara tersipu malu. Padahal pujian semacam itu sudah sering ia dapat tapi saat ini ia benar-benar gugup seperti saat pertama kali. Makasih pujiannya bang, tapi adek ngerasa tambah mengembang, ia merasa pujian yang diberikan suaminya itu berlebihan dan berbanding terbalik dengan kondisi tubuhnya saat ini. Nggak apa-apa cantik, ujarnya lagi, lalu menghabiskan suapan terakhir nasi goreng itu. Berbeda dengan Clara yang belum menghabiskan makanannya. Cepat habiskan, kita ke kamar. Iya bang, sesuai titah sang suami, ia segera menghabiskan, dan seperti biasa Brianlah yang mencuci piring, sementara Clara sedang berdiri di hadapan kulkas yang sudah ia buka lalu memilih-milih beberapa es krim untuk ia santap setelah ini. Sudah berapa malam sebelum tidur ia selalu menikmati es krim, bahkan lebih dari satu. Mungkin inilah salah satu penyebab dirinya semakin mengembang. Pagi pertama menjadi ibu rumah tangga, Clara begitu bersemangat. Sama semangatnya seperti saat ia akan pergi bekerja, meski ia tak akan kemana-mana hari ini, ia tetap mandi di pagi hari seperti biasanya. Karena akan menghabiskan waktu di dapur hari ini, ia pun memilih pakaian minim untuk ia kenakan, tanpa lengan dan di atas lutut dan akhir-akhir ini ia juga sering merasa gerah maka karena sedang berada di rumah itulah pakaian yang sangat nyaman menurutnya. Bang, ini kopinya, menyuguhkan ke hadapan sang suami. Makasih sayang, ucapnya, terlihat raut wajah ceria pada lelaki itu. Karena sangat jarang ia mendapat perlakuan seperti ini dari sang istri, mengingat mereka punya aktivitas yang sama. Lalu ia menyantap roti sandwich yang juga sudah disiapkan oleh istrinya. Matanya tertuju pada sang istri yang sedang melenggang mondar-mandir di hadapannya. Kamu sengaja ya? Lalu ia menoleh ke belakang. Sengaja apa bang? Sengaja menggoda abang supaya nggak jadi ke kantor hari ini. Brian bangun dari kursinya, ia sudah rapi dengan seragamnya. Ia mendekati sang istri. Aduh, sakit bang. Clara meringis saat merasakan gigitan di bahunya. Tiba-tiba saja Brian menggigit bahunya dengan gemas. Makanya jangan pakai baju ini, Brian memegang kedua pundak Clara dan memutar tubuhnya menghadap dirinya, lalu mengecup lembut bibirnya. Clara membalasnya dengan lebih liar, ia sudah sangat mahir melakukan ini, belajar dari siapa? Tentu saja dari lelaki yang sedang menikmati bibirnya di pagi ini. Semakin lama mereka melakukan itu, mereka terbuai, hingga Brian lupa kalau ia harus segera berangkat ke kantor pagi itu. Merasa pasokan oksigennya sudah habis, Clara melepas paksa ciumannya. Kamu telat loh bang, udah jam berapa ini? Ucapnya dengan nafas yang terengah. Bukannya berhenti, lelaki itu malah mengecup leher istrinya dengan gemas. Kamu nyiksa abang tahu nggak? Kedua tangannya ia letakkan pada pipi sang istri. Tatapan memelas tak ingin mengakhiri aktivitas mereka tadi. Udah jam 7 lewat,
Sayang, mendengar ucapan sang istri ia mengecup keningnya. Abang pergi ya, tak lupa Clara menyalami suaminya. Pulang cepat, dengan rengekan yang manja, ia melingkarkan kedua tangannya di pinggang Brian, lalu mendongakkan kepalanya, mereka saling tatap. Apa abang izin aja hari ini? Pagi itu mereka seperti pengantin baru saja, padahal kegiatan-kegiatan seperti itu sudah biasa mereka lakukan, tak harus di pagi hari seperti ini. Izin. Clara mengerutkan keningnya, ia tak habis pikir suaminya akan seperti magnet yang tak mau lepas darinya pagi ini. Ah, nggak bisa sayang. Ada sidang yang sangat penting siang ini, dengan hati-hati ia melepaskan pelukan sang istri. Oh ya, kasus apa bang? Pengedar narkoba terbesar di wilayah ini, jaringannya sudah kemana-mana. Iyakah? Kamu hati-hati ya bang, kamu jaksa penuntut di kasus ini. Brian mengangguk. Sebelum benar-benar pergi, sekali lagi ia berpamitan dengan sang istri. Kunci pintunya sayang, kalau enggak terlalu penting enggak usah keluar rumah, oke. Ucapnya saat hendak masuk ke dalam mobil. Iya bang, Clara berdiri di depan pintu, setelah suaminya benar-benar berlalu, ia masuk kembali ke dalam rumah, sesuai titah suaminya ia mengunci pintu sebelum melangkah lagi ke dapur. Sebelum melanjutkan aktivitasnya, Clara menghidupkan musik, memutar lagu-lagu kesukaannya, agar tak terasa sepi. Sesampai di kantor, Brian langsung membuka berkas-berkas yang berkaitan dengan kasus yang sedang ia tangani. Ia mempelajari lagi sebelum sidang dimulai siang nanti. Selama Brian menjadi jaksa, ini adalah kasus terberat yang ia pegang, apalagi semenjak ia dipindahkan ke bagian pidana khusus, yang menangani kasus-kasus tertentu seperti narkotika, dan lainnya. Hari ini pembacaan dakwaan kan. Tiba-tiba Robbie nyelonong masuk ke ruangannya, ia mengangguk mengiyakan pertanyaan Robbie. Brian, lo yakin mau nuntut mafia narkoba itu seumur hidup? Robbie duduk di hadapan Brian yang tengah serius dengan pekerjaannya. Iya, menurut lo, gila ya 5 kilo sabu, apa pantas kalau dia cuma di penjara 15 tahun? Lagian gue kan juga masih sesuai aturan, ya nanti tergantung hakim gimana putusannya. Ya apa yang lo bilang emang benar, gue cuma khawatir aja, jawab Robbie. Khawatir apa? Pengedar seperti dia udah merusak generasi, jawab Brian tegas, ia sudah tetap pada pendiriannya. Iya paham gue, dan lo udah berunding sama Pak Iwan kan soal ini. Robbie bangun dari kursinya, ia berniat pergi meninggalkan Brian, karena melihat keadaan Brian seperti itu seakan tak ingin diganggu. Iya udah kok, jawab Brian, matanya tetap terfokus pada layar laptop. Ya udah, entar pergi bareng kan. Kayaknya lo bawa mobil sendiri aja, setelah dari gedung pengadilan gue mau langsung pulang, jawabnya. Oh oke. Siang itu setelah memasak untuk makan siang, Clara sedang sibuk dengan adonan pancakenya, ia berniat untuk mencoba membuat pancake buah. Sebenarnya Clara tak terlalu mahir dalam membuat kue, ia sering kali gagal, namun kali ini ia ingin mencoba resep sederhana yang sudah ia pelajari di YouTube. Adonannya sudah jadi, ia mengambil beberapa jenis buah-buahan, kiwi, sunkis, melon dan buah naga. Ia memotong kecil-kecil buah-buahan itu. Setelah itu, ia mulai menuangkan adonan pancake itu di atas telepon yang sudah panas, dengan hati-hati takarannya sesuai dengan petunjuk yang ia lihat. Ia tak menyangka ternyata berhasil dan rasanya pas tidak terlalu manis. Mungkin bagi sebagian orang membuat pancake seperti ini adalah hal yang biasa dan mudah. Tapi baginya yang masih amatir dalam hal adonan, hasil ini sudah lebih dari cukup. Clara semakin tak sabar saat bagian menabur topping, ia mengoles sedikit selai coklat dan menaburnya dengan beberapa jenis buah yang sudah ia siapkan tadi. Karena sudah masuk waktu sholat zuhur, ia bergegas sholat terlebih dahulu sebelum menikmati masakannya. Setelah selesai sholat, ia mendengar suara mobil yang berhenti tepat di depan rumahnya. Seketika jantungnya berdegup kencang. Bang Brian pulang makan siang. Ia bangun dan langsung mengintip ke jendela,
ternyata bukan mobil sang suami. Tapi mobil itu tampak tak asing baginya. Saat melihat siapa yang turun dari mobil, ia terbelalak. "Mama," ujarnya lalu segera membukakan pintu menyambut kedatangan mertuanya yang tak terduga. Pintu terbuka. "Assalamualaikum sayang," ia langsung menyalami sang mertua. "Waalaikumsalam Ma, sama siapa?" Mereka berpelukan dan cipika-cipiki. "Sama supir, tapi bentar lagi dia langsung balik. Cuma ngantar Mama." Lalu Clara mempersilahkan Bu Ningsih masuk. "Oh iya Ma, udah makan siang belum?" "Belum, kamu kok di rumah?" "Nggak kerja." "Kebetulan Ma, Clara udah masak. Kita makan bareng ya Ma." Clara begitu bersemangat tapi ia juga gugup takut masakannya tidak pas dengan lidah sang mertua. Enak menurut suaminya kan belum tentu sama dengan mertua. Pikirnya. "Bu, ini kopernya. Saya langsung balik ya Bu." Supir mengantarkan koper kecil Bu Ningsih ke dalam rumah. Iya Pak, terima kasih. Mau makan siang dulu Pak, yuk gabung di sini." ajak Bu Ningsih. Nggak usah Bu, saya langsung balik aja. Permisi, Bu." Bu Ningsih pun mengangguk. "Sepertinya ini enak, kamu bikin kue juga nak." Mata Bu Ningsih tertuju pada pancake yang sudah tersaji di meja makan. "Iya Ma, iseng. Nggak tahu deh rasanya gimana." "Sebentar ya Ma." Clara kembali ke kamar dan membuka mukenanya. Kini penampilannya sama seperti tadi pagi. "Clara, kamu belum jawab Mama, kamu kok nggak kerja? Padahal Mama mau bikin kejutan untuk kalian, begitu kalian masuk ke rumah, ada Mama di dalam." Hehehe, sambil tertawa sumringah. "Iya Ma, Clara udah resign. Mama mau bikin kejutan gimana kalau kami nggak ada di rumah. Nih, Mama punya ini," sambil menunjukkan duplikat kunci rumah mereka, pasti Brian yang memberikannya. "Oh, ya udah Ma, kita makan yuk." Clara lapar, lalu Clara menyajikan 2 piring dan tak lupa ia mengisi nasi di piring itu sebelum ia suguhkan ke mertuanya. "Mama kangen kalian, Mama kesepian di rumah. Kemarin Papa berangkat ke Malaysia sama rekan bisnisnya. Ya udah Mama putuskan untuk kesini aja," ucap Bu Ningsih sambil mengambil lauk yang sudah dimasak menantunya itu. Ada udang saus mentega dan tumis kangkung. "Oh iya Ma, Clara senang Mama datang. Kirain hari ini bakalan kesepian, karena ini hari pertama Clara di rumah." Begitu juga dengan Clara yang sejak tadi tak sabaran menyicipi masakannya, ia terlihat lahap sekali, membuat Bu Ningsih tersenyum melihatnya. "Calon cucu Mama sehat kan sayang?" "Oh iya, kamu resign kenapa?" Sambil mencicipi masakan menantunya, ia pun mengangguk. "Enak," gumamnya. "Beberapa minggu lalu Clara sempat pendarahan, tapi alhamdulillah sekarang udah nggak apa-apa Ma. Clara resign karena kata Bang Brian harus fokus sama kehamilan dan katanya dia mau pindah tugas dan pingin tinggal sama Mama," jelas Clara panjang lebar, membuat Bu Ningsih mengerutkan dahinya. "Pindah tugas? Kembali ke kota?" tanya Bu Ningsih Langi meyakinkan. "Iya Ma, Bang Brian juga mau fokus sama usaha kafenya." Bu Ningsih mengangguk mengiyakan disertai senyuman lebar, tentu saja itu kabar yang sangat baik untuknya. "Bagus, Mama senang dengarnya, jadi Mama nggak kesepian lagi di rumah. Kapan kalian mulai pindah? Terus rumah ini gimana?" Bu Ningsih terus menanyakan Clara dengan banyak pertanyaan. "Sepertinya sebulan lagi Ma, Bang Brian lagi ngurus surat kepindahannya. Soal rumah ini, Bang Brian belum bahas apapun." Jawabnya seraya tersenyum. Tanpa terasa, sambil berbincang-bincang mereka sudah menghabiskan makanannya. "Sebulan lagi. Masih lama ya?" Wanita parubaya itu terlihat tak sabaran menunggu mereka untuk tinggal bersamanya. "Iya gitu deh Ma." Clara bangun dari duduknya mengambil piring kotor di meja lalu membawa ke wastafel untuk dicuci. "Masakan kamu enak, sayang." Mendengar kalimat itu, Clara tersenyum sumringah, seperti mendapat pengakuan dari sang mertua. "Makasih Ma, tapi Clara masih perlu banyak belajar lagi," jawabnya. Setelah selesai mencuci piring, ia duduk kembali di hadapan Bu Ningsih,
lalu mengambil pancake itu sebagai penutup makan siangnya. Mama cobain ya, Clara mengangguk, sembari menunggu respon mertuanya saat mencicipi pancake buah itu. Enak, manisnya pas, kamu bisa ngatur adonannya nggak terlalu manis, jadi saat ditambahkan topping mansinya jadi pas. Bu Ningsi terlihat bahagia, ia tak menyangka akan mendapat menantu seperti Clara.